dulu saya ke Taiwan itu umur 18 ya. Jadi dituain 2 tahun. Kalau cuti itu, maksudnya cuti nggak akan jadi masalah kan kalau nggak ngerubah data lagi. Kemarin saya lihat kontennya Mbok, kalau cuma cuti nggak ada masalah sayang. Jadi nggak ada masalah. Oh ya, sama ini tadi buat mbaknya tadi ya. Mbak sebentar Mbak, soalnya saya ada telepon dari BP2MI. Sebentar aja saya telepon balik, sebentar. Siap Bapak lapor? Mbak Yuni. Siap Bapak? Siap. Betul Bapak. Betul. Seperti ini barusan saya buat ada yang telepon Pak. Kenapa kalau buat pakai dengan YourPay itu pengiriman buat keluarganya itu bisa dikontrol? Karena biasanya mereka itu kalau kirim uang 1 kali Pak. Jadi pas gajian 10 juta dikirim 9 juta semuanya dalam 1 kali. Dan biasanya keluarga itu minta uang lagi sebelum jatuh tempo gajian lagi. Jadi itulah yang terjadi dah. Dengan adanya YourPay itu mereka mengontrol diri mereka sendiri. Jadi kayak cara ngontrolnya dari YourPay itu kan ke setiap pengiriman itu tidak mahal ya Pak ya. Jadi kayak transfer uang gitu di lokal gitu. Jadi kayak oke, 1 minggu nih ibu minta 2 kali pun kita bisa kirim 2 kali Pak. Dengan biaya yang sangat murah. Jadi di rekening tersebut mereka itu bisa melihat uangnya berapa, ngontrolnya berapa. Terus kalau seandainya ada tetangga yang menikah, emak minta uang lagi, ya tinggal dikasih aja 200.000. Jadi beli token sendiri, beli pulsa sendiri buat keluarga. Jadi tidak semuanya diberikan ke keluarga, Pak. Ya karena itu mereka pulang-pulang nangis kayak yang semalam itu nggak ada hasilnya Pak. Karena itu adanya YourPay itu kan bisa mengontrol mereka. Cara mengontrol finansial mereka. Tidak ada siapapun yang bisa mengontrol orang lain dengan adanya aplikasi Pak. Karena itu kenapa kita mencoba untuk mengedukasi teman-teman agar kita bisa menyimpan uang sendiri dan jangan mengharapkan orang lain memegang uang kita Pak. Karena di aplikasi YourPay itu bisa dikatakan amanah. Kedua, mereka tidak perlu khawatir di situ selalu mereka bisa lihat. Seorang pekerja itu akan bahagia kalau dia bisa lihat lewat HP-nya berapa banyak uang yang ada di rekening mereka. Dan untuk yang di Hong Kong itu sangat mudah sekali. Mereka nggak perlu nunggu minggu depan. Kalau mereka mau masukkan di YourPay lewat 7-Eleven, lewat Cycle K, kapanpun 24 jam ada buka di situ. Semuanya Bapak. Betul. Iya, betul Bapak. Siap Bapak. Iya kan mereka bisa menjadi kayak koperasi gitu Bapak untuk teman-teman yang membutuhkan kayak dana tetapi melalui jalurnya BP2MI mungkin ya dulu kan atas nama KUR atau apapun kan itu bisa menjadi koperasi buat BP2MI Pak. Jadi yang terpercaya karena itu kan punyanya anak bangsa. Betul. Jadi kenapa saya walaupun saya dulu tidak di-endorse, kenapa saya memilih YourPay? Ya karena saya sendiri pemakai, Pak. Dari situlah saya sendiri yang mengontrol diri saya
Karena kan saya sering ngasih donasi sama teman-teman. Jadi dari situlah, gimana Pak? Oke, secara jujur kan saya nggak kenal Pak kalau dia itu ada keturunan 9 naga, 7 naga, atau 10 naga ya Pak ya. Saya nggak pernah tahu siapa dia. Saya nggak pernah tahu. Waktu itu saya di endorse tapi saya nggak mau Pak. Jadi sudah 2 tahun mereka mencari saya, tapi saya bilang karena saya tidak mau di endorse. Dan kenapa saya tertarik dengan Yorpay? Satu, mereka tidak cari sensasi di situ, tidak promosi, tidak apa, tetapi mereka itu ngendos saya 1 tahun tuh 25 juta, uangnya ditaruh di Peduli Yorpay, Pak. Jadi mereka itu ada yang donasi uang itu kan sebagian juga dari Yorpay, Pak. Jadi saya di endorse itu dari uangnya Yorpay, betul. Iya, saya nggak kenal dengan Yorpay, tetapi karena mereka sudah kaya, saya sempat nanya kenapa? Karena mereka ingin dengan mengelola keuangan PMI yang banyak dikelola oleh orang luar, kenapa tidak membeli peluang kerja untuk masyarakat muda yang saat ini, Pak? Sekarang stafnya kan jadi banyak di Yorpay, Pak. Banyak sekali Pak, termasuk Taiwan dan Singapura juga Pak. Betul. Jadi memang dari dia sendiri tuh nggak perlu buka, ini kan ribet sebenarnya Pak. Tetapi dia ingin memberikan peluang kerja buat anak-anak lokal ini Pak, yang maksudnya yang di Indonesia itu loh. Itu kan anak-anak muda semua itu Pak. Betul. Hmm. 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 Karena kalau saya sendiri tuh bisa ditanyakan dari awal mereka buka, mereka cari saya Pak. Cuman kan saya memang, karena saya memang tidak mau di endorse Pak, karena saya akan dikontrol oleh mereka. Tetapi dari Yorpay kan tidak ngontrol saya Pak. Jadi kalau mereka melakukan yang nggak baik ya saya komplain. Enak gitu loh Pak, mereka terbuka banget. Kalau saya di endorse, otomatis kan saya harus nurut apa kata mereka, dan Bapak tahu sifat saya nggak bisa dikontrol. Dan krusnya kan naik turun, dan yang kelebihannya itu apa Pak? Mereka itu semangat kerja saat lihat di Yorpay itu ada uangnya berapa. Itu yang membuat mereka semangat. Nggak ada Pak, nggak ada. Mereka lewat doang, nggak ada. Ini yang pertama. Kebetulan beberapa sudah ditutup Pak. Jadi cuman transfer aja Pak, bukan menyimpan. Jadi transfer sekali aja. Kamu ada uang di situ, ya udah taruh di situ, ditransfer udah nggak ada lagi. Iya, nggak bisa dikontrol-kontrol, nggak ada. Belum ada aplikasi yang bisa mengontrol. Siap. Siap. Hotline-nya cyber.
Oh, keren, keren. Keren, keren, keren. Keren, keren. Keren itu, Pak. Betul, betul, betul. Banyak sih, Pak. Cuman kebetulan saya masih sekarang nggak bisa ngomong karena ada sesuatu sekarang di depan saya nih. Ada kamera, Pak. Saya nggak speaker suaranya Bapak aja. Banyak hal nanti sebentar lagi saya pulang Indonesia, Pak. Ah, siap Bapak, siap Bapak, siap. Bapak nanya kemarin yang meninggal di Malaysia itu alamatnya nggak bener loh, Pak. Iya, alamat itu alamat bodong, Pak. Dan saya curiganya bahwa itu nggak ada alamat itu, Pak. Saya khawatir bahwa bagaimana saya cara ngomongnya ya. Karena kebetulan kemarin juga saya ada orang yang bergerak ke Jakarta, alamat itu nggak ada. Nggak ada. Jadi alamat itu nggak ada, Pak. Yang saya khawatirkan satu, alamat ini adalah alamat palsu, nama dia juga palsu, kelahirannya juga palsu, Bapak. Saya sekarang hanya bisa menyiarkan di media sosial. Siapa yang tahu mukanya orang ini aja, Bapak. Mungkin dari BP2MI juga membantu nge-share ya di medianya BP2MI bahwa sedang kehilangan orang ini dan posisinya meninggal dunia di Malaysia, Pak. Karena yang saya khawatirkan adalah nama palsu, alamat palsu, Pak. Dan benar adanya. Betul. Karena itu saya minta bantuan BP2MI untuk cari keluarganya yang benar-benar dengan cara apa? Ya kita share fotonya dia, foto paspor dia, cari. Karena memang ini kayaknya nama palsu, alamat palsu, Pak. Jenazah ini sudah 3 minggu memasuki 4 minggu tidak diketahui keluarganya, Bapak. Di Serembang, Pak. Betul, Bapak. Dan HP-nya itu keriset, Pak. Makanya kan nggak bisa mencari. Tetapi clue terakhir adalah kirim uang ke Tajudin. Ada Bank BRI-nya, Pak. Mungkin kalau BP2MI yang menyelidiki atas izin polisi atau jenderal di sana kan bisa mencari Tajudin ini siapa, Pak. Betul. Iya, tapi kan ini meninggal ya, Pak ya. Tapi kan ini meninggal dan urgent case di mana iya saya tahu kalau itu perlindungan privacy, tapi ini orangnya meninggal, Pak. Jadi kita mau memulangkan jenazah kan kalau dibenturkan dengan aturan kitanya susah, Pak. Siap. Siap, Bapak. Betul. Dengan muka dia yang di paspor itu, Pak. Betul. Oke. Siap, Bapak. Siap. Terima kasih, Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih. Oke. Karena teman-teman, jenazah sampai sekarang belum diketahui keluarganya. Sudah 3 minggu. Alamat palsu. Saya curiganya kelahiran palsu. Alamat palsu. Nama juga palsu. Ingat apa yang saya katakan. Saya mencurigai bahwa nama palsu, alamat palsu, kelahiran palsu. Jadi saya tidak bisa berpatokan dengan lahat. Tetapi saya bisa berpatokan atas nama Tajudin karena uang itu dikirimkan ke beliau. Jadi sudah 3 minggu, hampir 1 bulan jenazah belum ada yang tahu. Sidik jari nggak diketahui, Mbak, nggak ada. Sudah
Kita sudah melakukan banyak hal. Di Serembang, Negeri 9. Ya saya nggak tahu Mbak, macam mana, kan di Malaysia banyak nama palsu. Saya nggak tahu. Kasihan sekali ya, semoga, karena itu di channel ini saya minta bantuannya untuk tetap di-sharekan ya teman-teman ya. Tetangga istri yang di Taiwan udah 11 tahun sampai sekarang, kenapa? Awakku langsung panas rek berbicara tentang jenazah. Penderita HIV nggak bisa keluar negeri ya kalau bekerja sebagai TKW atau TKL ya. Klunya Tajudin betul. Sudah ditelusuri ya alamatnya yang di Jakarta itu salah ya? Tajudin. Sebentar ya teman-teman ya. Halo Ibu. Sekarang nggak bisa ngomong lagi live. Tapi saya dihubungin oleh tadi yang ngubungin Ibu. Oke, nanti kita bicarakan. Thank you. Sebentar ya teman-teman ya. Ini kau pergi tinggalkan luka di hati. Ditelepon pakai grup. Saya nggak tahu ini siapa yang nelpon. Saya nggak tahu ini siapa yang nelpon saya di grup. Giliran diangkat dia cuma matiin. Garangan mungkin. Tahu nomor saya langsung lari. Kenapa, Nduk? Halo? Halo. Kenapa, Nduk?